Kitab Yudas. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun, sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya
Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yudas, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 3, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mereka yang setia kepada Kristus diberikan Tuhan tugas yang sangat serius untuk mempertahankan iman. Iman
itu terdiri atas Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Iman merupakan kebenaran yang kokoh, yang sejati, yang diberikan oleh Roh Kudus, diungkapkan dalam Alkitab. Iman adalah cara hidup yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian. Jadi iman itu artinya pengertian yang teguh dan juga dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa kita hidupi kebenaran firman dalam kasih dan perbuatan yang murni? Supaya kita dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Dan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat karunia Roh Kudus. Dikatakan kamu harus berjuang, kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Kata berjuang menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh setiap orang percaya yang sungguh setia untuk bisa mempertahankan iman. Kata berjuang artinya bergumul, siap menderita, siap di bawah tekanan, berjuang dalam pertempuran, harus mengerahkan segala kekuatan tenaga untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam iman sekalipun ada banyak pengorbanan besar. Kita harus siap menyangkal diri, kalau perlu mati sebagai martir demi firman Tuhan. Jadi memperjuangkan iman artinya berhadapan langsung dengan orang-orang yang menyangkal bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, yang memutarbalikkan kebenaran firman. Memperjuangkan iman itu berarti memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang dengan berani. Orang-orang yang setia memperjuangkan imannya kepada Kristus. Maka dikatakan harus terus berjaga, tidak boleh membiarkan menjadi lemah, jadi kurang kekuatannya. Terus berjaga-jaga. Karena ada banyak orang memutarbalikkan kebenaran firman. Apalagi menjelang akhir zaman, firman Tuhan bilang akan ada banyak penyesal. Sebab itu mari gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan dan berjaga-jaga. Ayat 4 mengajarkan kepada kita, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Yudas, ini bukan Yudas Iskariot yang menjual Yesus ya, mengecam dengan tegas orang-orang yang mengajarkan bahwa keselamatan oleh kasih karunia itu memberi peluang untuk orang yang sudah mengaku percaya tapi boleh berbuat dosa, tidak akan dihukum Tuhan. Tuhan Maha Baik. Mereka mengajar bahwa Tuhan dengan gratis dan terus-menerus akan mengampuni orang yang hidup di dalam dosa seksual, akhlaknya tercemar, tetap akan dapat hidup yang kekal karena pernah percaya kepada Kristus. Akan tetap ada pengampunan dosa, tidak penting hidup kudus. Sesat, saudara. Dan ajaran itu banyak beredar sekarang ini. Di ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Rasul Yudas menunjukkan kepada para malaikat yang diusir dari kedudukan kekuasaan semula karena memberontak terhadap Allah, karena melanggar hukum-hukum Tuhan. Mereka malaikat itu terpenjara menunggu penghakiman Tuhan. Tapi tidak semua malaikat itu terjatuh itu terpenjara. Karena iblis dan banyak setan dikatakan dari 2 Petrus 2 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkeliaran di bumi
sebagai penyesat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael adalah penghulu malaikat Tuhan, panglima tentara Tuhan. Ketika dia harus berkonfrontasi dengan iblis, dia tidak mengumpat iblis, tapi ia bersandar pada kuasa Tuhan. Jadi kita harus menahan diri. Sebagai manusia ini, kita tidak boleh mengumpat segala sesuatu. Kita harus bersandar pada kuasa Tuhan. Bersandar kepada kuasa Tuhan. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ini bicara mengenai guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang ada pada jemaat. Mereka itu diumpamakan sebagai orang yang sudah mati sama sekali. Ya, dahulunya mereka orang percaya, tapi berpindah menjadi sesat. Ya. Tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cirinya adalah tidak berbuah di dalam kehidupan. Tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya saudara-saudara, di dalam ayat 14 ditulis, juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi sudah dinubuatkan oleh Henokh bahwa banyak orang menjadi fasik, tidak hormat lagi kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, bahkan menjadi agen penyesat untuk membuat orang-orang lain menjadi jauh dari Tuhan. Hati-hati kita. Menjelang akhir zaman ini, ya, banyak orang yang dikatakan menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu. Mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Hati-hati dengan menggerutu, hati-hati dengan mengeluh tentang nasib. Mari kita bertobat. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang fasik. Karena dari seseorang yang tadinya percaya menerima Yesus, hidup dalam kebenaran, akhirnya menjadi fasik, itu juga mengalami proses. Sebab itu mari kita hati-hati dengan hal-hal yang membuat degradasi iman kita. Saudara-saudara, tetapi marilah kita bertekun. Lihatlah ayat 20. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah. Proses, kerja, usaha, niat, semangat. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Hidup di dalam kebenaran firman. Siap untuk dibentuk Tuhan, siap untuk ditegur oleh Roh Kudus, siap melakukan firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Orang percaya dikatakan harus mempertahankan imannya, menyebarluaskan imannya, melawan ajaran palsu dengan cara membangun diri sendiri dalam iman yang paling kudus. Itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, menuntut
menuntut agar kita setiap hari mau belajar firman Tuhan, punya ketetapan teguh untuk berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun sulit, walaupun kadang bertentangan dengan daging dan perasaan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, ya kita mau lakukan. Setiap berdoa di dalam roh, ya, berdoa supaya mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa di dalam roh termasuk berdoa dengan pikiran kita, berdoa dengan roh kita. Segenap jiwa, segenap tubuh, segenap kekuatan. Supaya kita terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Kita merindukan dan menantikan kedatangan Kristus untuk menerima kemuliaan yang abadi pada waktu dan cara Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berdiri teguh dan tidak goyah, dan di dalam segala hal membangun diri kita atas dasar iman kita yang paling suci, dan selalu giat berdoa dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati.